Terus nomor ordonya juga. Sayangnya waktu Pak Ustadz nyebutin nomor ordo pakai disensor sekalian. Tapi itu hak Pak Ustadz lah untuk nyensor. Pak Ustadz, dari cerita atau pengakuan lain saya tahu kalau Pak Ustadz itu mualaf tahun 2000. Berarti di tahun 2000 itu Pak Ustadz masih pater Jesuit di Katedral Jakarta kan? Nah, saya senang. Soalnya gampang kok nyari informasi mengenai hal ini. Di Wikipedia pun ada tuh daftar Romo Kepala di Katedral Jakarta. Pak Ustadz tahu kan bedanya Romo Kepala dan Romo Vikaris Paroki? Romo Paroki Katedral Jakarta tahun 2000-an. Itu tadi Romo Kepalanya Pak Ustadz. Kalau yang berikut ini Romo Vikarisnya. Kira-kira nama Pak Ustadz ada enggak ya? Duh, maaf ya Pak Ustadz. Kok nama Pak Ustadz nggak ada ya? Apakah Bapak dulu jadi diakon terus naik pangkat jadi prodiakon? Kalau iya, ya maaf. Kalau nama Pak Ustadz tidak tercantum dalam daftar. Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam video kali ini. Teman-temanku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudari berada, saya berdoa kiranya saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, terlebih terhindari dari segala macam mara bahaya. Saudaraku sekalian, pada video kali ini kita akan membahas para mualaf-mualaf yang terus berkoar-koar dan memberikan kebohongan-kebohongan publik yang sebenarnya tidak seperti yang mereka sampaikan. Seperti mereka berkata mereka anak kardinal, mereka berkata mereka imam, mereka pastor, mereka frater, juga mereka pendeta, mereka misionaris, dan juga mereka rektor dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, satu persatu mulai terbongkar. Satu persatu mulai ketahuan teman-teman sekalian. Karena saat ini sudah canggih teman-teman. Bisa diselidiki, bisa dicek kebenarannya. Nah maka orang-orang yang waras pasti akan paham. Tetapi orang yang buta, yang sudah tidak waras, yang penting yakin. Maka tentunya akan terus percaya dan membela mati-matian. Karena mereka berpikir bahwa yang mualaf-mualaf inilah yang terhebat daripada pendeta-pendeta yang sesungguhnya. Dan juga para imam, pastor, dan juga uskup, dan semua pemimpin-pemimpin kekristenan. Jadi orang-orang yang tidak waras, mereka berpikir bahwasanya yang lebih hebat adalah mereka yang sudah mualaf. Ya, saya ingat perkataan Yahya Waloni yang berkata, kami ini bisa sampai ke Islam karena cerdas. Ya, karena cerdas. Katanya, sehingga banyak orang-orang yang tidak waras percaya dengan itu. Ternyata teman-teman, ya, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita-berita yang luar biasa. Ketika saya mendengarkan juga dan menonton, itu saya, wow, memang benar-benar tidak masuk logika juga ya. Tidak sangka kalau memang seorang ustadz yang terkenal ini jadinya berbohong dan memberikan ya hal-hal yang tidak benar di publik. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja kita akan membahas siapakah orangnya, yaitu Ustadz Stephen Indra Wibowo. Ya, di mana video-videonya akhir-akhir ini kita melihat ada ya katanya sudah dipukul oleh seorang pendeta sehingga giginya ada satu giginya copot, dan juga dia pernah dibayar 1M asalkan kembali kepada Kristen, dan banyak sekali yang disampaikannya di video-videonya yang tersebar di YouTube. Nah, teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini satu video yang luar biasa sekali yang membongkar tentang kebohongannya yang diunggah oleh salah seorang orang romo ya, untuk memberikan klarifikasi dan memberikan bukti-bukti bahwa Ustadz
Stephen Indrawibowo ini tidak pernah menjadi romo ataupun pemimpin dalam Katolik. Saya juga percaya bahwasanya umat muslim yang menonton video-video ini yang menjadi fakta untuk membongkar kebohongan-kebohongan para mualaf ini, kiranya mereka juga dibukakan hati oleh Tuhan yang Maha Kuasa sehingga mereka tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz gadungan ini. Untuk itu teman-teman sekalian, mari kita langsung lihat video berikut ini. Terus nomor ordonya juga. Sayangnya waktu Pak Ustadz nyebutin nomor ordo pakai disensor sekalian. Tapi itu hak Pak Ustadz lah untuk nyensor. Pak Ustadz, dari cerita atau pengakuan lain saya tahu kalau Pak Ustadz itu mualaf tahun 2000. Berarti di tahun 2000 itu Pak Ustadz masih pater Jesuit di Katedral Jakarta kan? Nah, saya senang. Soalnya gampang kok nyari informasi mengenai hal ini. Di Wikipedia pun ada tuh daftar Romo Kepala di Katedral Jakarta. Pak Ustadz tahu kan bedanya Romo Kepala dan Romo Vikaris Paroki? Romo Paroki Katedral Jakarta tahun 2000-an. Itu tadi Romo Kepalanya Pak Ustadz. Kalau yang berikut ini Romo Vikarisnya. Kira-kira nama Pak Ustadz ada enggak ya? Maaf ya Pak Ustadz, kok nama Pak Ustadz nggak ada ya? Apakah Bapak dulu jadi diakon terus naik pangkat jadi prodiakon? Kalau iya, ya maaf kalau nama Pak Ustadz tidak tercantum dalam daftar. Pak Ustadz, saya kasih bocoran dikit ya. Hierarki dalam gereja Katolik itu kuat loh. Banyak hal ada terdaftar. Tahun berapa seorang imam pelayanan di mana? Tahun berapa seorang imam pindah kemana? Riwayat pendidikannya pun ada kok catatannya. Gak cuma imamnya saja sih, umatnya juga kok. Saya mau ngecek apakah umat di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi sana, apakah sudah menikah atau belum? Bisa kok saya ngeceknya. Jadi kalau ada umat Katolik mau nikah lagi, pasti akan ketahuan deh. Nah, ngerti kan maksud saya? Satu, aku imam ordo kan. Jadi bawa salib itu ya nggak boleh dilepasin. Oh. Cuma ke kamar mandi doang itu dilepasin. Jadi salib itu kemana-mana dipakai. Karena di bawahnya ada stempelnya sebenarnya, itu nggak boleh dilepas. Nanti stempelnya disalahgunakan. Saya punya ke situ sih. Di video barusan, pengakuan Pak Ustadz membuat saya mengernyitkan dahi. Kalau saya pikir-pikir, sepertinya loh, bukan nuduh. Tapi kira-kira aja, Pak Ustadz itu memang tidak paham dengan seluk-beluk imam. Saya beneran gak ngerti Pak Ustadz mendapatkan sumber dari mana. Apakah Pak Ustadz pernah nonton film? Tapi film apa ya yang ngomongin soal itu? Atau bisa juga Pak Ustadz mendapatkan cerita-cerita dongeng gitu? Oh iya, yang saya maksudkan itu soal kalung salib yang di bawahnya ada cap stempel itu loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz mengatakan punya kalung salib dan di bawahnya ada cap stempel, saya bingung ini tradisi dari mana. Mari kita sedikit belajar. Imam itu jabatan resmi dalam gereja Katolik. Maka simbol-simbol yang dipakai itu bukan simbol sembarangan. Jadi siapa yang berhak mengenakan salib sebagai tanda jabatan? Imam? Bukan. Seorang imam tidak memiliki kuasa untuk mengenakan salib sebagai tanda jabatan. Kalau ada seorang imam mengenakan salib, maka itu hanya aksesoris semata. Pak Ustadz tahu kan bedanya salib sebagai tanda jabatan dan sebagai aksesoris? Mungkin ada yang bertanya, terus siapa yang berhak? Jawabnya adalah oskop.
Seorang uskup memiliki tanda wewenang khusus yang merupakan ciri khas jabatan uskup sebagai kepenuhan sakramen imamat, yaitu salib dada, cincin uskup, mitra, tongkat uskup, dan pallium. Yang terakhir ini khusus untuk uskup agung. Nggak semua uskup punya pallium. Pada masa lalu, di dalam salib dada seorang uskup terdapat relikui. Moga-moga Pak Ustadz tahu. Harap saja dia tahu. Kini, tidak semua salib uskup terdapat relikui. Ketika mengenakan salib, seorang uskup akan mohon pada Tuhan rahmat, kekuatan, dan perlindungan terhadap segala yang jahat dan terhadap segala musuh. Dan agar sengsara dan salib Kristus senantiasa tertanam dalam benaknya. Amin. Nah, pada bagian ini saya bingung. Iya, saya Pak Ustadz menyebut mengenakan salib karena Pak Ustadz seorang imam. Apakah Pak Ustadz hendak mengatakan kalau uskup? Nah, teman-teman sekalian, itulah fakta-fakta yang sudah diungkap oleh salah seorang Romo. Terima kasih kepada Romo yang sudah membongkar hal ini dan sudah memberikan fakta-fakta sehingga orang-orang yang sudah menonton video-video daripada Ustadz Stephen Indra Wibowo ini dapat mengerti dan sehingga mereka sadar dan mereka bisa memberikan sebuah klarifikasi. Dan harapan kita sekiranya Ustadz Stephen Indra Wibowo ini bisa meminta maaf secara publik sehingga publik tidak merasa dibohongi. Dan juga kepada saudara-saudari yang daripada umat Islam, kiranya ini menjadi pelajaran juga sehingga tidak mudah untuk percaya kepada para mualaf-mualaf yang mengaku-ngaku pendeta, mengaku imam, mengaku pastor, mengaku pokoknya serba luar biasa ketika berada di dalam kekristenan. Karena semuanya tentunya banyak yang menjadi kebohongan. Ini menjadi pelajaran bersama buat kita. Mari kita terus hidup rukun, hidup bersatu di dalam Indonesia ini sehingga tidak terjadi namanya perselisihan gara-gara agama. Tapi mari kita menggunakan agama ini untuk saling mengasihi dan menciptakan damai di Indonesia yang tercinta ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.